Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu terkait iman kepada para nabi dan rasul. Nah, terlebih dahulu kita harus paham pengertian atau maksud dari iman kepada nabi dan rasul itu. Nah, pengertian dari iman kepada nabi dan rasul itu adalah rasa percaya dan meyakini bahwa nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah. Dan iman kepada nabi dan rasul ini termasuk dalam rukun iman yang keempat. Nah, apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, jelas tentu ada perbedaannya. Untuk penjelasannya silakan disimak di slide selanjutnya. Nah, ini dia anak-anak untuk perbedaannya. Yang pertama, nabi dulu. Nabi artinya adalah laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian rasul artinya laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya, kemudian harus disampaikan kepada umatnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan rasul menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi setiap rasul sudah pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu beliau rasul. Nah, dari situ bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian dalam sebuah riwayat jumlah nabi itu ada 124.000 dan rasul ada 313. Namun di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan jumlah nabi dan rasul sebanyak 25. Jadi jumlah nabi dan rasul yang dapat kita ketahui, yang dapat kita yakini itu ada 25 sesuai dalam Al-Quran. Nah, siapa saja 25 nabi yang harus kita ketahui? Nah, ini dia daftar 25 nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Ini dibaca ya anak-anak, dibaca harus hafal. Jadi kita harus mengetahui seluruh nama-nama 25 nabi. Oke, selanjutnya mengenai tugas nabi dan rasul. Secara umum, nabi dan rasul mempunyai tugas. Yang pertama, menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, menyeru manusia agar beriman kepada hari akhir dan balasan terhadap amal-amal di dunia. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, membela risalah kebenaran. Yang kelima, membawa kabar gembira. Dan yang keenam, memberikan peringatan kepada manusia yang ada di dunia. Kemudian, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya nabi dan rasul? Tentu ada ya anak-anak. Salah satu buktinya adalah banyaknya peninggalan-peninggalan dari zaman mereka hidup sampai sekarang masih ada, seperti Ka'bah, dan juga adanya beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Bahwasanya kitab Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, dan kitab yang terakhir Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, selanjutnya mengenai beberapa sifat yang dimiliki nabi, itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Nah, kali ini kita akan membahas sifat wajib dan sifat mustahil terlebih dahulu. Sifat wajib artinya adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Sedangkan sifat mustahil yaitu sifat yang jelas dan pasti tidak ada pada diri nabi, yaitu sifat yang merupakan lawan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki nabi.
sehingga itu dapat menjadi contoh bagi manusia agar menghindari sifat mustahil Nabi dan Rasul. Untuk sifat wajib yang pertama yaitu sidik, artinya jujur, kata benar. Jadi seorang Rasul tidak pernah berbohong. Dibuktikan dalam Quran surat An-Najm ayat 5-6. Kemudian sifat mustahilnya yaitu kizib, artinya dusta atau bohong. Sifat ini kebalikan dari sifat sidik, jadi tidak ada pada diri Nabi. Kemudian sifat wajib yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi memiliki sifat yang dapat dipercaya karena Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala dan perkataannya mengandung kebenaran. Lalu sifat mustahilnya yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Jadi mustahil dan tidak mungkin bagi para nabi dan rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu kepada umatnya. Sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul itu memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Dan sifat mustahil atau kebalikan dari sifat tabligh yaitu kitman, memiliki arti menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka. Nah, sifat wajib yang terakhir yaitu yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Jadi seorang nabi dan rasul itu memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Lalu sifat mustahilnya yaitu baladah, yang memiliki arti bodoh. Jadi para nabi dan rasul Allah adalah manusia pintar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai agamanya kepada manusia. Jadi nabi di sini tidak memiliki sifat baladah karena sifat ini kebalikan dari sifat fatonah. Kemudian bagaimana terkait sifat jaiz nabi dan rasul? Ya. Pada para nabi dan juga rasul utusan Allah memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat jaiz. Sifat jaiz tersebut adalah ar-radul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni nabi perlu makan, perlu minum, dan juga pernah sakit, dan perlu tidur, dan juga yang lain-lainnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ya, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah. Jadi di sini gelar Ulul Azmi itu diberikan kepada Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Lalu siapa saja nama-nama Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi? Itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa nama tersebut bisa disingkat dengan kata mim agar mudah untuk dihafal ya. Materi yang terakhir yaitu keteladanan dari para nabi dan rasul. Jadi beriman kepada nabi dan rasul itu merupakan kewajiban. Tanpa ada rasa cinta kepada nabi dan rasul, tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena segala hal ajaran sudah diwahyukan kepada nabi. Serta meneladani nabi dan rasul baik dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan itu merupakan kewajiban juga bagi kita semua.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya. Semoga apa yang Bu Risa sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.